Hai kawan tunaiku, di tahun 2021 emang tahun yang cukup roller coaster buat kita semua. Dari kasus pandemi yang naik turun, yang akhirnya berdampak juga pada perekonomian Indonesia. Apalagi buat kita nih pelaku bisnis, suka bingung nggak sih dalam mengambil keputusan? Kalau misalnya di tahun sebelum ada pandemi ini, kita bisa membuat planning untuk tahun berikutnya. Tapi kalau sekarang, planning yang udah kita buat di tahun ini bisa banget nih berubah drastis di tahun 2022 nanti. Tapi tenang aja, aku punya 5 tips gimana untuk memperkuat bisnis kamu di tahun 2022 nanti, supaya bisa lebih prepare dan juga siap menghadapi tahun berikutnya. Aku Sarah, selamat datang di obrolan pinjaman. Memperkuat bisnis artinya memastikan seluruh aspek yang sudah berjalan saat ini menjadi lebih kuat lagi. Agar nantinya jika sesuatu terjadi pada perekonomian Indonesia, setidaknya fondasi yang sudah kita buat itu lebih kuat dan tidak gampang roboh. Tahap pertama, kita nih sebagai pelaku bisnis juga harus terus mengikuti perkembangan kasus COVID di Indonesia dan juga di wilayah kamu berbisnis ya. Pada saat video ini dibuat, kurva COVID di Indonesia tuh emang lagi turun. Tapi sesuai prediksi, biasanya kurvanya tuh akan naik lagi nih di akhir tahun dan juga di awal tahun 2022 nanti. Nah kita selaku pelaku bisnis harus terus nih punya plan B dan C. Jadi kita bisa mengantisipasi kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Apalagi kalau bisnisnya kawan tunaiku tuh di sektor B2C atau business to consumer. Yang seperti ini contohnya restoran atau layanan jasa yang langsung berhubungan dengan consumer gitu. Nah, ada baiknya kita tuh mempersiapkan segala skenario yang mungkin bakal berpotensi terjadi nih pada bisnis kita. Di masa pandemi ini memang adanya perubahan perilaku pada consumer. Kalau misalnya nih sebelum pandemi kita kan sukanya datang langsung ya ke toko. Nah, kalau misalnya saat pandemi seperti ini kita tuh memang dipaksa untuk semuanya serba online. Gitu. Jadi kita itu selaku pelaku bisnis harus mampu menganalisa semua kebiasaan konsumer yang terjadi di sebelum pandemi dan juga saat pandemi. Jika bisnis kawan tunaiku tuh baru dibuka pada saat pandemi, maka kita bisa cek nih pada kompetitor yang memang sudah buka sebelum pandemi. Jadi jika calon customer kamu itu berada di internet, maka kita bisa menyesuaikan pengembangan produk dan juga teknologi di mana konsumer kamu berada. Ketika kita sudah mengetahui dan juga mempersiapkan segala kemungkinan yang bakal terjadi nih pada bisnis kita terkait pandemi, maka langkah selanjutnya kita itu ingin memastikan bahwa pelanggan kita itu loyal. Sebagai pelaku bisnis, tentunya kita tuh pengen pelanggan kita itu loyal. Karena selain mereka memberikan profit, pelanggan yang loyal itu juga cenderung suka mempromosikan kita ke kerabat dan juga ke keluarga terdekatnya. Contohnya nih, aku kan suka belanja di salah satu supermarket di Jakarta. Nah, mereka itu suka memberikan voucher senilai 50.000 atau 100.000. Nah, dengan voucher senilai 50 atau 100.000 ini kan lumayan banget nih bisa kita gunakan untuk pembelanjaan berikutnya. Dengan metode reward seperti ini, itu tuh bisa memberikan kesan yang kayak, wah lumayan banget nih, gitu. Bisa hemat 50.000 sampai 100.000 untuk pembelanjaan berikutnya. Tentunya nih untuk konsep customer loyalty tuh masih banyak. Yang tadi aku sebutin tuh hanya salah satu contohnya aja. Karena banyaknya aktivitas di rumah, media sosial itu menjadi salah satu senjata yang ampuh nih untuk menggait calon pelanggan baru nih yang lebih luas gitu. Karena di media sosial juga mereka mempunyai fitur iklan berbayar. Jadi kita tuh bisa memperluas lagi nih atau meningkatkan penjualan kita. Dengan memaksimalkan penggunaan media sosial, itu juga dapat menciptakan stigma yang positif nih buat kamu. Jadi kamu tuh aktif, karena banyak juga loh orang-orang yang akan melakukan pengecekan pada media sosial brand yang mereka mau beli. Sekarang salah satu investasi untuk mengembangkan produknya kawan tunaiku itu adalah teknologi nih. Contohnya, jika kawan tunaiku itu mempunyai coffee shop, maka investasi teknologinya itu adalah si mesin kopi. Si mesin kopi itu bisa meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan penjualan. Teknologi itu nggak melulu soal benda, bisa juga software platform CRM atau Customer Relationship Management, di mana kita itu bisa memaintain relationship dengan customer kita, mengatur penjualan, dan juga kegiatan automation lainnya di dalam satu platform. Sayangnya untuk keep up dengan teknologi itu tidak mudah. Salah satu penghalang utamanya itu adalah biaya yang tidak sedikit. Untuk membeli mesin kopi itu tentunya tidak murah, belum lagi biaya maintenance-nya.
Lalu beberapa platform CRM yang ada saat ini tuh memiliki biaya subscription yang harus dibayarkan tiap bulan atau tahunnya. Namun mengingat kembali nih bahwa penggunaan teknologi ini adalah sebuah aset investasi yang menguntungkan. Gak ada salahnya kan untuk dicoba. Kamu bisa mengajukan pinjaman di Tunaiku, karena di Tunaiku pengajuan pinjamannya hingga 20 juta rupiah. Selain itu, kamu juga bisa nih mengatur tenornya hingga 20 bulan. Persyaratannya hanya KTP saja. Tentunya nih, Tunaiku sebagai KTA online bank sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi, kamu bisa memulai investasi teknologi lebih awal dan membuat bisnis lebih berkembang di tahun berikutnya. Karena semua bisa lebih sukses bersama Tunaiku. Nah, itu dia 5 tips untuk memperkuat bisnis kamu di tahun 2022. Kita emang gak pernah tahu apa yang bakal terjadi di tahun berikutnya karena adanya pandemi ini. Tapi setidaknya kita sudah memperkuat bisnis kita agar lebih siap lagi nih untuk menghadapi apapun di kedepannya. Sebelum aku pamit undur diri, kalian punya nggak tips lainnya? Kalau punya, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk update konten-konten menarik lainnya di Tunaiku. Aku Sarah, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan pinjaman selanjutnya. Di Tunaiku.